Sebelum saya mulai, saudara-saudari, ini 20 menit sebelum break ya. Cerita sedikit ya. Satu ketika saya di satu provinsi, ini real story. Semoga orangnya kalau mendengar tidak marah ya. Satu ketika saya di satu provinsi, yang membantu saya itu satu keluarga. Ya, satu keluarga ini sepanjang beberapa hari mereka membantu saya. Apa maksudnya membantu? Saya dijemput dari airport ya. Mereka yang memastikan makan pagi, makan siang ya dan sebagainya. Dan selama beberapa hari saya dibantu oleh keluarga ini. Saya melihat keluarga ini sangat harmonis. Ya. At least apa yang saya lihat ya. At least apa yang saya lihat sangat harmonis. Anak-anaknya juga semuanya sangat bagus ya. Anaknya sekolahnya juga baik, kerja juga baik ya. Waktu itu saya di rumah mereka untuk makan siang, juga pernah ke rumah mereka pada malam hari. Anaknya pulang begitu santun, ada biku yang sedang duduk. Dia pulang dari olahraga, dia sapa saya pada saat itu dan tidak hanya menyapa. Sebagai anak muda menurut saya itu sudah polite banget. Dia setelah menyapa saya, dia duduk berbincang dengan saya beberapa waktu. Baru naik ke atas untuk mandi. Padahal dia baru pulang dari olahraga. Dan saya cukup kagum dengan karakter itu. Betul ya? Ya, biasanya orang pulang dari olahraga kan keringatan, say hello, kemudian mandi gitu. Ya, jadi saya lihat keluarga ini sangat baik, everything is very good ya. Satu ketika saya diantar oleh kepala keluarga, sang ayah di mobil dan di belakang mobil itu full satu keluarga komplit, termasuk juga ada grandma. Komplit. Ya. Di perjalanan tiba-tiba bapak ini bilang begini, "Bante, dari semua ajaran Sang Buddha, yang paling penting itu kan Manggala Sutta ya Bante ya." Ya. Jadi kepala keluarga ini beneran seneng banget Manggala Sutta. Dan bagi dia ya, menjadi umat Buddha itu pokoknya jalani 5 sila, praktek sesuai Manggala Sutta, selesai. Yang lain itu tambahan menurut dia. Jadi dia punya filosofi hidup itu just sekedar 5 sila, Manggala Sutta, selesai. Lalu di perjalanan di mobil itu, saya diberi pertanyaan yang menurut saya itu sulit saya jawab. "Bante, dari semua ajaran Buddha, yang paling penting itu kan Manggala Sutta ya." Saya harus jawab bagaimana coba? Kalau saya jawab iya, kan enggak juga. Jadi apa ini semua? Betul ya? Sang Buddha masih mengajarkan topik-topik yang lain. Manggala Sutta itu hanya sedikit di antara ajaran lainnya. Tapi kalau saya menjawab tidak, itu satu keluarga di belakang semua. Nah, mungkin kalau saya jawab, "Enggak Pak, bukan Manggala Sutta," mobilnya langsung berhenti. "Bante silakan jalan kaki." Jadi tiba-tiba diberi pertanyaan seperti itu, saya jawab dengan wise ya. Saya jawab begini, "Iya Pak, di antara semua ajaran Sang Buddha, Manggala Sutta adalah salah satu yang paling penting." Gitu ya. Ya, salah satu. Nah, jadi pulang dari tempat itu, saya mulai merenung. Apa benar ya? Yang paling penting Manggala Sutta. Betul ya? Apakah benar Manggala Sutta itu sepenting itu? Setelah itu saya baca pelan-pelan. Itulah yang akan kita kerjakan siang hari ini. Ya, kita akan baca ini pelan-pelan sambil seperti punya PR. Benar enggak kalau ini sangat penting? Ya, mari kita baca. Bahasa Indonesianya Bapak Ibu Saudara halaman 36. Demikianlah telah saya dengar. Kenapa ada ungkapan demikianlah telah saya dengar? Karena ajaran ini dihafal setelah Sang Buddha wafat dan
Nah, sebelum Sang Buddha wafat juga sudah dihafal. Hanya pengulangan ini dilakukan oleh Bante Ananda sembari dicek oleh ratusan biku lainnya. Artinya mereka ingin mengecek apa yang mereka hafal itu apakah sudah selaras atau tidak, disebut sebagai dharma atau bukan. Jadi keungkapan demikian telah saya dengar adalah ungkapan Bante Ananda ya. Dalam bahasa Pali disebut Ewang Me Sutang. Pada suatu ketika Sang Bagawa. Sang Bagawa ini artinya Sang Buddha. Nama lain dari Sang Buddha. Bagawa artinya the fortunate one ya, yang beruntung ya, the fortunate one. Satu ketika Sang Bagawa berdiam di Jetawana, arama milik hartawan Anatha Pindika di dekat kota Sawati. Saudara-saudari semua, kota Sawati ini sampai hari ini masih ada. Kalau saya tidak keliru, ini dimasukkan sebagai kota yang dijaga oleh UNESCO sebagai kota tertua di dunia. Ya, jadi nanti kalau Anda Damayatra ke India, Anda akan dibawa ke Sawati. Dan di antara banyak kota yang kita datangi selama Damayatra, Sawati ini yang termasuk sangat rapi. Ya, saya belum keliling India, jadi saya tidak bisa mengatakan itu kota paling rapi di India. Tapi setidaknya di antara kota-kota yang kita lewati, Sawati termasuk bagus. Anatha Pindika ini siapa, Bante? Anatha Pindika ini orang sangat kaya di zaman Sang Buddha, konglomerat, ya. Dan ini bukan nama aslinya. Ini just a nickname. Ya. Anatha artinya tanpa rumah. Pindika artinya pelindung. Jadi Anatha Pindika artinya pelindung homeless. Ya, pelindung yang tanpa rumah. Itu karena Anatha Pindika memang merawat anak yatim piatu, para homeless, para jompo ya. Jadi ini adalah nickname. Jadi satu ketika Sang Bagawa berdiam di Jetawana, tempatnya Anatha Pindika di kota Sawati. Saat itulah sesosok dewa ketika hari menjelang pagi dengan bercahaya cemerlang menerangi seluruh Jetawana mengunjungi Sang Bagawa. Uniknya Bapak Ibu Saudara, para dewa itu memang senang mendatangi Sang Buddha itu di pagi, dini pagi hari. Ya, bahkan beliau memberi sesi dharma kepada para dewa jam 2 pagi. Ya, jadi memang mungkin karena itu adalah jam yang bukan produktifnya masyarakat. Jadi kalau jam produktif masyarakat, beliau mengajar para masyarakat. Dewa porsinya jam 2. Ya. Jadi kalau Anda ingin merasakan gimana rasanya jadi dewa, kita bikin Dhamma kelas jam 2 pagi. Setelah datang, menghormat Sang Bagawa. Ini menarik, setelah ini kalimat ini menarik. Ia berdiri di satu sisi yang layak, dengan berdiri di satu sisi yang layak itulah, ia memohon Sang Bagawa dengan syair berikut ini. Pertanyaan saya, dewa berdiri atau duduk? Berdiri ya. Dan mereka akan berdiri terus sampai ceramah dhammanya habis. Ya, oleh karena itu kemarin saya cerita ya, semua pada berdiri. Saya mengatakan ini meniru para dewa. Nah, hari ini kita baca sendiri ya. Para dewa mendengarkan dharma berdiri ya. Jadi kalau Anda mau meniru boleh ya. Saya duduk, Anda berdiri ya. Kita belajar 4 jam ya. Setelah 2-3 tahun varises ya. Tapi pertanyaannya kenapa para dewa berdiri, para manusia seringnya duduk ya? Ya mungkin. Para dewa kan tidak bisa lelah. Ya, jadi mereka tidak perlu duduk. Kita lanjut. Ini pertanyaan para dewa ya. Banyak dewa dan manusia yang mengharapkan kebahagiaan, mempersoalkan tentang berkah. Mohon uraikan apa berkah utama itu. Unik ya. Padahal kalau kita sembayang ke kelenteng, sembayang ke para dewa, kita minta berkah enggak? Minta. Sekarang para dewa juga bingung. Berkah itu sebenarnya bagaimana sih disebut berkah? Apa maksudnya bingung? Begini, kita sebagai manusia juga menerjemahkan berkah itu berbeda-beda. Ada yang menganggap sejenis hewan, sejenis binatang itu membawa berkah. Contoh pada zamannya ikan lohan, betul ya?
Wah, ikan lohan membawa keberuntungan. Dijual sampai puluhan-puluhan juta. Di kota Medan ini real story. Pada saat ikan lohan lagi booming-boomingnya, ada seorang pengusaha oli ya. Dia saking senangnya dia jual mobilnya. Mobil Panther second. 60 juta uang dulu. Dia beliin ikan lohan. Bangga sekali. Dia cerita ke semua teman-temannya. Sampai papa saya cerita hal ini di rumah kami. Itu yang punya bengkel oli beli lohan 60 juta. Ganti sama mobil Panther. Apa yang terjadi? Minggu depan ikannya mati ya. Waduh, kasihan sekali ya. Ya itulah, hilang satu mobil Panther ya. Nah, orang bisa menganggap ikan lohan adalah berkah. Pada satu zaman yang membawa berkah batu aki, betul ya? Di Indonesia dijual sampai mahal sekali. Pohon-pohon ada juga yang dianggap membawa berkah. Contohnya apa? Pohon uang. Nah, ini belakang saya katanya pohon uang ya. Nah, kalau saya nggak dikasih tahu, saya pikir daun ubi ini. Daun singkong ya. Tapi mirip betul ya. Jangan-jangan ini daun singkong ini. Di Amerika jadi pohon uang. Ya. Baik, ternyata hal-hal seperti itu tidak hanya dipercayai para manusia, juga para dewa. Sehingga mereka itu, ya para dewa juga punya makna berkah tersendiri. Ya, maksudnya seperti itu. Jadi mereka juga bingung, ya berkah itu apa gitu. Datang ke Sang Buddha. Ya, di mana di alam manusia kita juga bingung. Setiap culture itu menerjemahkan berkah berbeda-beda. Ada yang lebih ekstrim lagi. Kalau Anda menganggap kucing hitam itu membawa sial, di Jepang kucing hitam itu dianggap membawa keberuntungan. Ayo. Sailor Moon, kucingnya hitam ya. Di Indonesia ada loh hewan yang dianggap bawa rezeki. Apa salah satunya? Tokek. Tokek. Kenapa? Alasannya mungkin ya. Karena suaranya toke, toke. Biar jadi toke semua. Betul ya? Ya nanti amati. Di sini ada tokek enggak? Enggak ada ya. Jarang ya. Enggak pernah lihat ya? Florida. Ya. I see. Hilang semua. Iya, saya juga enggak lihat cicak ya. Di sini ada cicak enggak? Oh, nyamuk juga kenapa enggak ada ya? Banyak. Oh, tapi dia enggak masuk ke sini ya. Syukur dah ya. Ya, saya belum digigit nyamuk selama di New York. Beneran. I see. Berarti saya harus sembunyi ya. Ya. Dan saya sudah survei loh tokek di Indonesia. Paling besar yang saya temukan itu di kota Malang. Nomor 2 besar Mendut, Magelang. Lebih kecil ukurannya Bali. Tokek di Bali yang saya temui lebih kecil. Paling kecil yang saya temui ada di Medan. Orang Medan belum pernah lihat tokek yang sesungguhnya. Beneran. Beneran Anda belum pernah lihat tokek yang sesungguhnya. Anda harus pergi ke Magelang dan Anda tidak akan percaya apa yang saya sampaikan. Kenapa? Karena satu ketika adik saya orang Medan Tulen datang ke Mendut dan dia bertemu tokek. Dan dia terkejut. Dia bilang apa? Itu bukan tokek Bante, itu sudah seperti dinosaurus katanya. Karena kita melihat tokek di kota Medan itu begini. Ya, cuma lebih besar sedikit dari cicak, lalu warnanya sedikit gelap. Betul ya? Kalau Anda ke kota Malang seperti yang saya temui, tokeknya segini. Ya, ini saya belum hitung ekornya. Iya, ekornya kan panjang banget ya. Kalau sama ekornya begini. Ya. Apa? Iya, sudah seperti kadal. Dan itu tokek. Silakan cek di Google ya. Ya, kalau yang di Mendut itu segini. Ya, ini belum ekornya ya. Ini belum ekornya. Ya. Ini seperti udang. Ya, udang. Ada udang jenisnya tiger ya. Ya, tiger prawn itu ya karena dulu ayah saya usahanya farm ya. Ya. Udang itu ukurannya mungkin segini. Umur 4 bulan.
Tapi Anda juga boleh bilang ke teman Anda, ini biasa guyonan papa saya, udangnya sudah seberapa besar? Segini katanya. Tahu kenapa? Sama kumisnya. Itu kan bagian dari udang, betul ya? Ya, sama kumisnya ya segini ya. Tapi kalau udangnya tok segini ya, tiger prawn ya. Baik. Akhirnya inilah jawaban yang diberikan Sang Buddha. Sebelum menjawab karena waktunya sudah mendekati jam 2, kita break ya. Ya, kita break sebentar lalu kita habiskan pelajaran ini. Baik, kita lanjutkan ya. Ini menarik sekali sesi kita hari ini. Karena kita membahas apa yang sangat berharga. Ini jawaban Sang Buddha ya. Tak bergaul dengan orang-orang dungu. Bergaul dengan para bijaksanawan. Halaman 36 ya. Tak bergaul dengan orang-orang dungu, bergaul dengan para bijaksanawan dan memuja yang patut dipuja. Itulah berkah utama. Ya, jadi 3 nasihat utama. Pertama Sang Buddha, jangan bergaul sama orang yang membawa pengaruh negatif. Ya. Dungu secara dharma artinya 1, tidak merawat sila. Ya, atau kita bisa menerjemahkannya hari ini orang tidak bermoral. Ya. Nomor 2, tidak dermawan. Itu ciri-ciri orang dungu ya. Waktu saya masih sekolah dulu, saya masih inget banget, saya masih SMP, ada satu anak adik kelas saya sudah lupa namanya, kami tidak akrab sama sekali, tidak pernah ngobrol. Anak ini kelihatan sangat baik ya. Jadi uniformnya selalu rapi ya. Kalau anaknya agak bandel kan uniformnya dikeluarin gitu. Nanti ketemu guru masukin lagi. Ya, dia sangat rapi ya. Jadi semuanya bagus. Ketika saya naik kelas 3, dia naik kelas 2. Karena hanya berjarak 1 kelas, jadi kan kita tanda ya dengan adik kelas ataupun kakak kelas walaupun tidak kenalan. Hanya ketika dia naik SMP 2, one day saya ketemu dia bergaul dengan grup yang preman-preman. Ya, grup preman sekolah. Anda tahu, hanya dalam waktu 2 bulan dia berubah. Just in 2 months. Kerahnya sudah naik. Lalu kemeja dikeluarin bagian belakang. Jadi yang rapi cuma depan, ya. Kancing sudah buka 1. Wah. Lalu berubahlah hidup dia. Ya, jadi dia semakin merosot dan merosot. Ketika saya bekerja pertama kali, sama. Saya fresh graduate, saya langsung bekerja di bidang farmasi. Karena dulu saya memang ingin sekali belajar bisnis farmasi. Ya, jadi itu saya targetin gitu. Nah, juga sama. Ada satu anak fresh graduate baru tamat sekolah, jadi marketing di dunia farmasi, salah bergaul. Hanya dalam waktu 4 bulan. Tidak terlalu lama. Ya, 4 bulan saja dia bekerja dan mungkin dia banyak bergaul itu 2 bulan terakhir sama, sudah mulai rusak. Ya, rusaknya itu bagaimana? Kalau di Indonesia fatal banget, kalau di Bali atau di Amerika saya pikir wajar ya. Ya, mulai tatoan. Ya, kalau di sini tato ya tidak langsung kita asosiasikan bad begitu ya. Tapi kalau di Indonesia lebih berat efeknya karena hampir semua orang tua tidak mengizinkan anaknya bertato. Kalau di Indonesia, dia cepat sekali dia sudah bertato. Kemudian saya dengar ya, akhirnya dekat dengan drugs. Just in 4 months. Ya. Jadi bergaul dengan orang-orang dungu itu efeknya cepat banget. Ya, oleh karena itu Sang Buddha meminta kita jangan bergaul dengan orang dungu. Even yang sudah berumur ya. Ya, saya pernah dengar juga cerita orang yang sudah umur 50-an baru hidupnya rusak ya. Bergaul dengan orang bijaksana Bapak Ibu Saudara, memuja yang patut dipuja. Itulah berkah utama. Saya pikir ini sangat benar ya. Kalau kita memuja sesuatu yang salah juga bisa membawa pada kehancuran ya. Seperti kisah saya yang kemarin-kemarin, seorang anak yang membunuh ibunya sendiri karena ikut aliran atau ajaran Lucifer. Ya, real story. Ya, jadi dia memuja apa yang tidak seharusnya dipuja. Kita lanjut. Bertempat tinggal di tempat yang sesuai, memiliki timbunan kebajikan di masa lampau.
dan membimbing diri dengan benar, itulah berkah utama. Saya lanjut satu paragraf lagi, lalu saya ingin sharing sesuatu yang menarik mengenai bertempat tinggal di tempat sesuai ya. Tapi saya ingin sharing yang selanjutnya. Karena yang selanjutnya ini saya senang banget ya. Ini kalau anak muda umur 18, umur 20 memahami ini, hidupnya akan menjadi sangat baik ya. Berpengetahuan luas, berketerampilan, terlatih baik dalam tata susila, dan bertutur kata dengan baik. Itulah berkah utama. 4 kalimat ini, 4 kata atau 4 grup nasihat ini benar-benar life changing kalau seseorang menjalaninya. Kenapa? Kalau anak umur 18 tahun, umur 20 tahun, dia mau melatih 4 ini. Wow. Berpengetahuan luas. Ya, artinya ketika dia bekerja ataupun sekolah, dia belajar dengan sepenuh hati semua hal yang penting. Kita masuk ke satu company, kita bisa mempelajari semua yang ada di company itu. Ya, bekerja hanya bekerja, sangat berbeda dengan bekerja tapi ingin belajar, ya. Dulu saya bekerja di perusahaan farmasi, saya benar-benar belajar dari shift. Satpamnya berapa shift aja saya pelajari. Ya, saking passionnya saya. Karena pada saat itu saya berpikir, pada awal-awal saya bekerja itu belum ada kepikiran menjadi biku. Ya, kepikiran menjadi biku itu sepertinya sekitar 8 bulan setelah saya bekerja. Ya, baru muncul keinginan menjadi biku, dan keinginan menjadi biku itu berjalan 4 tahun sebelum saya memutuskan menjadi biku. Jadi prosesnya itu tidak spontan. Ya, 4 tahun. Jadi awal-awal saya bekerja, saya benar-benar mempelajari pergudangan di kantor seperti apa, itu saya pelajari semua sistemnya, perfakturan seperti apa, di marketing seperti apa, bagaimana bos kami itu tidak sering datang ke kantor, perusahaannya cukup besar. Bagaimana cara dia memanage karyawannya sehingga saling menjaga. Oh, dia membuat 3 pangkat yang sama kuatnya. Ya, jadi manajer pembelian dan penjualan, manajer keuangan, dan manajer faktoris. Ya, di tempat kami namanya faktoris, saya juga nggak tahu kenapa disebut faktoris. 3 ini punya kekuatan yang sama. Jadi mereka saling menjaga. Oh, begitu cara dia menyusun hierarki. Nah, semua. Terus kalau malam satpamnya cuma 2. Saya terkejut. Jadi gudang sebesar itu satpamnya cuma 2. Aneh ya? Bagaimana menjaga gudang sebesar itu? Anjing Rottweiler 20 ekor. Ya, itu yang dia gunakan. Ya. Dan Rottweilernya itu sudah diajari setiap areal gitu. Ya, jadi lepas mereka sudah punya areal favorit. Ya, mungkin ditaruh makanannya di situ. Ya, jadi 20 ekor anjing, 2 orang satpam. Ya. Terus ya saya berpikir, apa bedanya pengetahuan luas dengan berketerampilannya? Keterampilan itu skill ya. Ya, keterampilan itu skill. Tata susila itu attitude ya, bertutur kata dengan baik itu ya, bisa berbicara dengan baik. Saya pikir siapapun yang menguasai 4 ini tidak kesulitan mencari nafkah ya, tidak kesulitan mencari nafkah. Baik. Sebelum kita lanjut poin selanjutnya, kita stop dulu. Saya ingin membahas bertempat tinggal di tempat yang sesuai. Tidak 100% berhubungan dengan syair ini. Tapi karena ini sebenarnya cerita yang ingin saya ceritakan minggu lalu. Tapi nggak ketemu momennya, jadi saya skip. Begini. Para biku itu kan makannya dengan cara disokong oleh umat, ya. Bagaimana agama Buddha itu bisa mengembara? Bagaimana agama Buddha itu bisa menyebar? Salah satunya agama Buddha itu bisa menyebar karena ada cara makan yang kita sebut pindapata. Sehingga para biku itu mau berkelana kemanapun tidak perlu memikirkan makannya gimana ya. Ya, biku itu hanya perlu membawa bowl. Tadi pagi saya diberitahu ya, ternyata kadang-kadang ada pindapata di Union Square. Ya, di Union Square ya.
Berarti kalau satu ketika tidak ada yang datang membawa makanan, saya bawa bowl. Saya pergi ke Union Square gitu ya. Ya, akan ada orang Thailand yang berdana makan. Ya, jadi kalau biku itu mendapatkan tempat tinggal yang sesuai, maka tidak khawatir dengan 4 kebutuhan pokok. Makanan, obat-obatan, jubah dan tempat tinggal. Ya, seperti saya datang ke sini sama sekali tidak khawatir ya. Tapi bagaimana kalau tempatnya tidak sesuai? Ya, disinilah ada tantangan tersendiri. Karena begini, tadi kan saya mengatakan karena ada cara makan pindah patah, para biku bisa berkelana. Coba kita bayangkan, agama Buddha kan dulu di India. Itu menyebar loh, naik sampai ke Tiongkok, Tibet, Korea, Jepang, turun ke bawah. Myanmar, Thailand, Kamboja, Laos, Indonesia. Betul? Itu kan bikunya jalan kaki. Dan karena bisa pindah patah, tidak perlu mengkhawatirkan makanan. Pertanyaannya, bagaimana kalau biku itu hadir di tempat yang belum ada Buddhism? Siapa yang dana makan? Betul ya? Nah, itu challenge-nya. Inilah terjadi real story pada seorang biku, yaitu Bante Dhamaudo. Ya. Bante Dhamaudo dulu beliau pernah menjadi biksu Mahayana di Amerika, ya, kemudian pulang ke Malaysia karena merasa tidak pas, lalu menjadi biku di Malaysia beberapa waktu, kemudian dianjurkan untuk pergi ke Thailand saja. Ya, beliau ingin mencari biku pertapaan. Berangkatlah beliau ke Thailand, ya. Di Thailand juga sepertinya 2 tempat, ya. Beliau belajar di 2 tempat. Salah satunya adalah Wat Pananachat, tempatnya Achan Chah. Dan di sana punya library yang sangat bagus. Jadi tanpa guru pun beliau bisa belajar dari buku-buku yang bagus. Beliau 9 tahun berada di Thailand. Setelah 9 tahun, karena beliau menjadi biku di umur 40-an, biku Theravada di umur 40-an, tambah 9 tahun kan sudah cukup umur ya, sudah senior. Beliau berpikir bahwa Dharma harusnya juga beliau share ke tempat beliau lahir, yaitu ke Malaysia. Pulanglah beliau ke Malaysia, daerah Perak, daerah sekitar Penang, ya, dari Penang beberapa jam. Tiba di sana, beliau tinggal di goa, tidak ada monastery, tidak ada wihara. Tidak hanya tinggal di goa, beliau bahkan minum airnya itu menampung tetesan air yang jatuh dari salah satu tempat di gua tersebut. Walaupun pada akhirnya ada seorang kakek-kakek tidak dikenal yang melarang bantenya untuk minum air goa itu. Ya, karena kamu jangan minum air goa itu, nanti ginjalmu rusak. Karena mineralnya tinggi ya. Jadi akhirnya kakek itu setiap hari, padahal kakek itu tidak kenal Bante ini, membawakan sedrigen air. Ya. Lalu bagaimana beliau makan? Setiap hari beliau bawa bowl, pergi pindah patah ke pasar. Mari kita dengarkan ceritanya ketika beliau bertempat tinggal di tempat yang belum sesuai. Ya, beliau ambil bowl, lalu beliau pergi ke pasar. Begitu beliau turun ke pasar, orang pasar tidak ngerti. Mereka mengatakan ini orang suku dari mana? Apa arti orang suku? Orang pedalaman yang masih tinggal di hutan, ya. Di Indonesia juga masih ada beberapa suku, ya, di Malaysia juga ada. Jadi mereka malah menganggap bantenya itu orang suku. Ya, ini orang suku dari mana? Lalu bawa bowl, beliau pindah patah dari titik poin awal, jalan sepanjang pasar sampai titik akhir. Di sini ada pasar enggak? Pasar apa yang paling terkenal? Apa? Union Square itu pasar ya? Oh. Pasar dadaan. Oh. Apa namanya? Farmers Market. Kalau komunitas orang Thailand ada? Di sini enggak ada ya? Supermarket. Jadi saya pindah patah ke supermarket. Ditangkap satpam enggak?
Apa? Restoran ya. Baik. Bante ini jalan dari titik awal sampai titik akhir. Gak ada yang kasih. Balik lagi, jalan, gak ada yang ngasih. Jalan lagi satu kali, tidak ada yang ngasih. Setelah beberapa kali berjalan tidak ada yang ngasih, beliau ingat. Di dalam Winaya Sang Buddha mengajarkan. Kalau satu ketika Pindapata tidak ada yang berdana, boleh berdiri di depan rumah orang untuk waktu yang agak lama. Itu caranya. Ya. Jadi kalau bahasa Hokkiennya harus sedikit kau bin poi. Ya. Kau bin poi itu muka tembok. Ya. Dan kalau orang tidak kuat malu loh melakukan seperti itu ya. Jadi Bantenya mempraktekkan itu. Tapi Bantenya pinter, cerdas beliau. Beliau bukan berdiri di depan rumah orang. Beliau berdiri di depan orang yang jualan makanan. Nah, bawa bowl, berdiri. Lalu orangnya yang jual makanan itu dia mau apa berdiri di depan, ya. Terus salah satu karyawannya memberikan uang, ya pikirnya itu adalah beggar, ya, datang membawa uang. Apa yang terjadi? Ketika orang itu mendekat dan membawa uang, beliaunya diam. Tidak merespon. Diam aja. Bowl itu kan ada tutupnya ya. Nah, tutup, diam aja. Terus orangnya balik. Orangnya ngomong cukup keras jadi beliaunya mendengar ya. Orang gila dikasih uang gak mau. Ya, berarti kalau orang dikasih uang gak mau namanya orang gila ya. Karena semua orang dikasih uang ya mau ya. Kasih uang gak mau. Orang gila katanya. Terus beliaunya gak mau pergi. Berdiri diam ini. Sampai sudah cukup lama namanya orang pasti risih ya. Dia mau apa? Dia mau apa? Akhirnya ada satu yang kreatif. Datang membawa kue. Ketika yang membawa kue mendekat, bowlnya terbuka. Sret. Lalu diberikanlah kue. Begitu kue itu diberikan, beliau tutup kuenya, jalan ke sebelah. Even no say thank you. Ya. Jadi anehnya Pindapata yang benar itu tidak boleh berbicara. Ya, the real Pindapata tidak boleh berbicara. Tapi kita di Indonesia tidak bisa. Ya. Kalau kita tidak berbicara, umatnya mau berdana, Bante selamat pagi. Namo Buddhaya Bante selamat pagi. Setelah saya mau dikasih dalam hati, sombong sekali Bantenya. Nggak jadi. Betul ya? Jadi di Indonesia sulit mempraktekkan itu. Jadi kita sambil Pindapata pasti umat menyapa ya. Selamat pagi Bante, selamat pagi. Ya kita menyapa. Padahal the real Pindapata tidak mengucapkan satu kata apapun. Jadi tidak say thank you, dia jalan ke samping ya. Sangat seperti orang aneh. Ya, diberi kue tidak say thank you. Jalan ke sebelah. Di toko sebelah beliau diam lagi. Tahu apa yang terjadi? Toko yang pertama teriak, dia mau kue gitu. Ya, akhirnya toko yang kedua kasih kue. Toko ketiga kasih kue, 4 kue, 5 kue, kue 1 mangkok itu kue. Beliau pulang makan di goa. Ya. 1 minggu beliau berpindapata, 1 minggu makan kue. Ya, sebentar lagi diabetes beliau. Ya. Akhirnya setelah 1 minggu ada anak muda yang naik ke atas nyari beliaunya, main ke goa. Namanya orang penasaran ya, setiap orang ini ada orang jalan minta kue, dikasih uang nggak mau, pakaiannya aneh gitu. Akhirnya setelah 1 minggu ada anak muda naik ke atas, bertanya-tanya ke beliau. Disitulah beliau mengungkapkan, oh saya murid Sang Buddha, belajar Buddhism, authentic, original Buddhism. Ya. Lalu beliau ceritakan, mereka ngobrol cukup lama, mungkin 1 jam atau seberapa lama tidak tahu. Sebegitu anak mudanya itu mau pulang atau orang tersebut mau pulang, Bantenya cepat-cepat berpesan, kalau Pindapata ndak harus ngasih kue. Ya, jualnya apa, kasihnya apa. Ya, jadi kan tidak membebani ya.
Yang jual kue tiaw kasih kue tiaw, jual nasi lemak kasih nasi lemak. Ya, tidak membebani, sedikit juga boleh, 1 sendok cukup. Besoknya dapat nasi lemak ya. Ya, itulah contoh cerita bertempat tinggal di tempat yang sesuai ya. Saudara-saudari tahu apa yang terjadi? Bante Dhamaudo memulai dari nol, benar-benar dari nol, berjuang seperti itu. Akhirnya wihara beliau menjadi sangat legend di Malaysia sampai hari ini. Disebut Wihara Buddha Gautama. Ya, murid-murid beliau datang dari seluruh dunia. Beliau salah satu biku yang sangat ahli di bidang sutta. Ya, mungkin mirip Ajahn Brahm, pergi ke Perth, memulai Buddhism di saat Buddhism sangat kecil ya. Saya mendengar kalau saya tidak salah di Perth itu Buddhism itu 0,1% menjadi 1% atau 10%. Nanti Anda cek di Google ya. Tapi peningkatannya sangat luar biasa. Itu berkat hadirnya Ajahn Brahm. Baik, kita lanjutkan. Selanjutnya jangan lupa ya, di sini semua ada 38 berkah. Semuanya adalah berkah. Membantu ayah dan ibu, menunjang anak dan istri, bekerja dengan sungguh-sungguh, itulah berkah utama. Berdana, melakukan kebajikan, menyokong sanak saudara, dan tidak melakukan pekerjaan tercela, itulah berkah utama. Menjauhi, menghindari perbuatan buruk, menahan diri dari minuman keras, dan tak lengah melaksanakan dhamma, itulah berkah utama. Saudara-saudari, nanti ini semua totalnya 38 ya. Walaupun kita sudah sering membaca Manggala Sutta, saya tetap menyarankan ya, mungkin sebulan sekali, 2 minggu sekali ya. Anda boleh baca lagi ini semua. Kenapa? Karena mempraktekkan semua 38 ini, saya pikir sulit menjadi sempurna secara instan. Setiap kali kita membaca, mungkin ada bagian yang belum lengkap di dalam diri kita. Ya, jadi bagian mana yang kita belum lengkap, nanti Anda boleh berjuang untuk melengkapinya. Contoh paragraf berikutnya. Ini paragraf favorit saya. Jadi ada beberapa paragraf yang saya favorit banget. Salah satunya paragraf ini. Menghargai, berendah hati, merasa puas dengan yang dimiliki, ingat budi baik orang, dan mendengarkan dhamma pada waktu yang sesuai. Itulah berkah utama. Ya, jadi tolong kita tidak lupa ya, kita menghargai apa yang sudah kita miliki. Banyak kesuksesan, jangan lupa untuk terus berendah hati. Kemudian merasa puas dengan yang dimiliki. Di Indonesia, kita sangat jarang mendengar ajaran Sang Buddha mengenai bersyukur. Padahal di agama lain, bersyukur ini sangat favorit. Topik yang sangat favorit. Sebenarnya bukan tidak ada ajaran bersyukur. Hanya bahasanya di dalam Dhamma, kita menggunakan bahasa merasa puas dengan yang dimiliki. Ya, jadi kita sebut dengan berpuas diri. Ya, itu adalah bersyukur. Tetapi kalau kita renungkan baik-baik, bersyukur dan berpuas diri itu levelnya lebih tinggi. Nanti renungkan sendiri. Contoh ya, kamu sudah tinggal di rumah baru itu 2 tahun. Bagaimana? Lalu dijawab, ya saya bersyukur. Ya, dengan kalau dijawab, ya saya berpuas diri. Saya puas. Mana yang terasa lebih fulfill gitu. Betul ya? Menurut saya puas. Ya, jadi belajar untuk puas dengan apa yang sudah kita miliki. Itu sesungguhnya secara psikologi feelingnya itu lebih dari bersyukur. Ingat budi baik orang dan mendengarkan dhamma pada waktu yang sesuai. Saudara-saudari, sisa 4 paragraf terakhir. Pelajaran kita mungkin selesai jam 3 sore ya, jadi 25 menit lagi. Saya ingin kembali ke bagian berdana ya. Halaman 37 bagian atas, berdana, melakukan kebajikan, menyokong sanak saudara,
dan tidak melakukan pekerjaan tercelah. Itulah berkah utama. Saya ingin sharing satu cerita, a real story ya. Tadi pagi atau tadi siang saya cerita mengenai kesaktian ya. Ya, tadi siang ya. Ya, saya bercerita mengenai kesaktian. Ada alasannya. Sang Buddha membuat aturan itu. Ya, para biku tidak boleh menunjukkan kesaktian. Para biku tidak boleh mempertunjukkan kesaktian. Apa alasannya? Karena diharapkan umat Buddha itu memiliki sada kepada Buddha Dharma Sangha itu dari fondasi Dhamma, bukan dari fondasi kesaktian. Apa alasannya? Salah satunya simak cerita ini ya. Ketika saya masih wasa pertama, ini masuk wasa ke-8. Jadi selesai dari keluar wasa ini saya 8 wasa. Wasa artinya musim hujan. Jadi saya sudah menjadi biku 8 musim hujan. Nah, di wasa pertama saya tinggal di salah satu wihara di Jakarta. Setiap Rabu atau Kamis saya itu berkunjung memberi ceramah di wihara lain. Ada satu bapak yang senang sekali menjemput saya. Pokoknya nggak boleh, kalau bisa nggak boleh orang lain menjemput saya. Ya, jadi dia berjuang untuk book. Padahal biku yang tinggal di wihara itu ada 6 biku atau 5 biku. Pokoknya dia mau book. Nah, jadi dia berjuang. Bante kalau mau kemana-mana, saya ngantar ya Bante ya, saya mengantar. Lalu dia cari pengurus wihara, dia juga pokoknya berjuang ingin ngantar saya. Alhasil saya diantar beberapa kali. Dan ada khasnya mobil bapak itu. Ini kalau saya cerita khasnya bapaknya jadi tahu ya. Ini kalau dia nonton ini, Bante gosipin saya ini ya. Mobilnya selalu beraroma kopi. Ya, bapak ini senang sekali meletakkan kopi di mobil. Lalu antar pertama dia happy banget, antar kedua dia happy banget. Setelah beberapa kali, satu ketika dia buka kartu. Pas diantar ke menuju wihara, dia bilang begini, Bante, saya mau jujur. Ya silakan Pak, mau cerita apa? Begini Bante, kenapa saya semangat sekali menjemput Bante? Karena sebenarnya Bante, saya jual beli mobil. Setiap kali saya jemput Bante ke wihara, mobilnya terjual tidak lebih dari seminggu. Mobil itu yang untuk jemput saya. Tidak lebih dari seminggu laris. Lalu dia bilang, Bante ini saya dapat mobil Bante. Dari Pekanbaru dapat 2. Ya saya masih ingat mobilnya. Panther apa namanya ya? Ya saya lupa namanya, tapi Panther yang model baru. Ya sekarang Panther sudah nggak keluar kalau nggak salah. Jadi itu model terakhir. Ya sekarang dari Isuzu hanya keluar MU-X untuk di Indonesia. MU-X itu yang setara Fortuner. Yang di bawahnya kalau saya tidak keliru stop penjualan. Ya jadi dulu masih ada Panther yang levelnya sepantaran dengan Innova kalau saya tidak keliru ya. Ya model yang itu ya dia jemput saya dengan itu. Jadi dia bilang, Bante sudah beberapa kali jemput Bante. Mobilnya semua keluar Bante. Ini mobil ini Bante 2-3 hari keluar ini. Wah dia dengan begitu percaya diri. Ya saya ikut senang ya. Ya sadu semoga bahagia. Lalu saya tiba di wihara. Saya memberi ceramah lalu pulang. Ternyata kenapa bapak itu mengungkapkan. Kalau sesungguhnya dia senang menjemput saya karena mobilnya jadi laris. Anda tahu kenapa? Karena ketika pulang dia bilang begini. Bante singgah rumah saya boleh ya? Kenapa di rumah? Blessing Bante sebentar. Sebegitu saya tiba di rumahnya, ternyata istrinya usaha grosir kelontongan.
jual susu, beras, gula ya. Jadi kita masuk dari pintu belakang. Di sini disebut grocery ya. Ya, grocery udah disiapkan itu air percikan. Bante tolong di blessing. Dalam hati saya pikir ya, mungkin setelah blessing ini beras keluar semua, gula keluar semua. Tapi saya blessing dah ya, sudah dipersiapkan seperti itu, saya blessing. Setelah itu saya pulang. Ya. Tapi saya selalu tidak berharap bahwa keyakinan dari umat terhadap para biku datang dari hal seperti itu. Anda tahu kenapa? Karena terlalu rentan. Kalau satu hari tiba-tiba dia jemput saya 3 kali, 4 kali, mobilnya nggak laris. Betul ya? Wah, berarti dia bisa kehilangan keyakinan. Ya, padahal Buddha Dharma itu jauh melebihi, value-nya itu jauh melebihi sekadar larisnya jualan kita. Ya, dan larisnya jualan kita itu bergantung juga pada satu, perjuangan kita. 2, kepiawaian kita. Yang ketiga, karma kehidupan lampau. Betul ya? Karma masa lampau. Lampau itu tidak harus kehidupan lampau. 10 tahun yang lalu juga lampau. Ya, jadi saya selalu berharap keyakinan umat Buddha itu dibangun dari wisdom, panya. Karena kalau dari wisdom itu sangat awet, ya. Ya, jadi kalau dari sisi kesaktian, sisi laris ya. Karena saya kan pada saat itu berarti posisi saya jadi biku pelaris ya. Ya, itu sangat rentan ya. Nah, kalau misalkan membawa berkah ya, umat merasa setelah dana ke para bante, jualan jadi lancar, masalah jadi hilang. Ya itu menurut saya bonus ya. Tapi letakkanlah keyakinan kita pada kebijaksanaan Sang Buddha. Ya, anicca, pemahaman dukkha, anatta ya. Bagi yang belum maksud, apa sih kebijaksanaan Sang Buddha? Ya, selama saya berwasa di sini nanti ikuti pelajaran kita. Karena kita masih punya banyak sekali waktu. Pelan-pelan kita akan lebih melihat, oh ini ya yang dimaksud kebijaksanaan Sang Buddha. Ya, baik kita lanjutkan. Ini paragraf ini nasihat yang sulit. Ya, minum dulu sedikit ya. Bagian ini adalah nasihat yang sulit ya. Coba kita baca. Memiliki ketahanan, mudah dinasehati, mengunjungi para petapa, dan membahas dhamma pada waktu yang sesuai. Ya, itulah berkah utama. Saudara-saudari sudah melakukan 2 poin dari 4 poin ini. Ya. Anda mengunjungi biku hari ini, datang ke wihara. Kita hari ini sedang belajar dharma, jadi kita membahas dhamma pada waktu yang sesuai. Yang kita lakukan inilah berkah utama. Ada 2 nasihat di sini yang sulit untuk dilatih. Saya pribadi juga sangat melatih hal ini. Yang pertama, memiliki kesabaran. Ya, kenapa disebut ketahanan? Karena ini adalah penerjemahan Bante Dhammadhiro. Beliau senang menerjemahkan. Menurut beliau, khanti dalam bahasa Pali itu lebih dekat ke ketahanan. Ya. Di bahasa Indonesia disebut kesabaran. Kalau di bahasa Inggris kan ketahanan ini endurance. Kesabaran itu patience ya. Ya. Saya pikir diterjemahkan ke kesabaran ataupun ketahanan, kita paham maksudnya. Lalu yang kedua, mudah dinasehati. Nah, ini yang sulit ya. Ini yang sulit. Kenapa? Umumnya ketika kita mendapatkan nasihat dari orang lain, ego kita akan bekerja. Dan otomatis kita menjadi kesal, betul? Ya, ya. Padahal sometimes nasihat itu bisa mengubah hidup kita. Tapi karena kita sudah kesal dulu, Anda kalau mendapatkan nasihat dari seseorang, lalu Anda kesal, apa yang terjadi? Orang itu mungkin ingin memberi nasihat 5 poin, jadinya cuma 2. Karena tidak enak dengan kita. Karena kita sudah defense. Mau ngasih tahu 5, jadinya cuma 2. Ya. Jadi saya memberi saran kepada semuanya, termasuk kepada diri saya.
Kalau satu ketika kita mendapatkan nasihat dari orang, apalagi orangnya itu kredibel, orang yang umurnya lebih tua dari kita, ya, atau dia expert di satu bidang, turunkan ego Anda. Mau nasihat itu benar apa enggak, dengerin aja, jangan marah. Wajah juga jangan terlihat marah, supaya dia selesaikan nasihatnya. Mana tahu dia ingin memberi kita 6 poin nasihat, 7 poin nasihat. Kalau kita marah, dia hanya ngasih 1 poin. Betul ya? Dan dia berhenti. Kenapa? Tidak ada ruginya. Kalau nasihat itu tidak benar, ya sudah. Nggak perlu kita pikirkan terlalu banyak. Betul ya? Sometimes nasihat itu benar. Dan seringnya kita sudah terkena keburukan, ketidaknyamanan, baru kita cari teman saya, kamu kok nggak ngasih tahu saya dari awal. Kalau itu sebenarnya bukan not a good way gitu. Lalu dia bilang, sebenarnya saya sudah mau ngasih tahu, tapi waktu itu saya baru ngasih tahu sedikit, kamu marah. Ya saya stop, betul ya? Ya oleh karena itu setiap Anda dinasehati, saran dari saya, turunkan ego Anda, dengarkan. Setuju tidak setuju enggak apa-apa, Anda latih itu. Latih untuk tidak defense terlalu banyak ketika orang mau memberi kita advice. Terutama kalau orangnya kredibel. Ya, umurnya di atas kita atau dia expert. Dengerin. Nggak setuju nggak apa-apa ya, diam aja. Ya, setelah itu dia sudah pergi, kita sudah dingin. Kenapa maksud saya kita sudah dingin? Biasanya orang nggak suka dikritik, orang nggak suka dicela, orang nggak suka dinasehati. Betul ya? Anda otomatis sedikit panas. Nah, biarkan panasnya turun dulu, nanti sore, nanti malam, baru duduk, renungkan. Iya, benar juga ya. Ngapain saya kerja di bidang ini ya? Sebenarnya cukup wasting time, tempatnya juga jauh. Ya, untuk future juga enggak begitu bagus. Ya, yang dia bilang ada benarnya. Ya, di sini memang sedikit rumit, harus ngurus begitu banyak surat ya. Tapi mungkin saya sabar, setelah beberapa bulan semua jadi lebih lancar. Contoh ya, ya itu mudah dinasehati. Ini bulir yang susah dilatih. Tapi kalau Anda berhasil, sangat luar biasa. Paragraf selanjutnya, saudara-saudari, bersemangat dalam mengikis kilesa. Kilesa ini bahasa Pali, artinya kotoran batin. Kilesa itu ada 3 ya. Diterjemahkan Bante Dhammadhiro, ada footnote nomor 3. Tapi setelah kita baca masih bingung ya. Pengeruh batin, pengotor batin, kotoran batin ya. Masih bingung, setelah membaca ini pun masih bingung. Tapi sebenarnya ini adalah dosa, lobha dan moha. Dosa artinya kemarahan, lobha artinya keserakahan, moha artinya kebodohan batin. Bersemangat dalam mengikis kotoran batin, menjalankan hidup suci, melihat jelas 4 kebenaran Arya, dan mencapai nibbana. Itulah berkah utama. Ya, ini mulai tugas para biku, para samana. Ya. Belakang juga tugas para samana, tapi mari kita baca. Meski disinggung oleh hal-hal duniawi, batin tak tergoyahkan. Tiada sedih, tanpa noda, dan penuh tentram. Itulah berkah utama. Setelah melaksanakan hal-hal seperti itu, para dewa dan manusia tidak terkalahkan dimanapun. Mencapai kebahagiaan dimanapun berada. Inilah berkah utama bagi para dewa dan manusia. Ya, selamat ya, Anda sudah menyelesaikan pelajaran Manggala Sutta. Sang Buddha memberitahu kita 38 berkah. Dan bahkan pertanyaan ini adalah pertanyaan yang beliau jawab kepada seorang dewa. Ya. Tetapi walaupun jawaban ini untuk para dewa, tetapi sangat relate. Ya, beliau memberi jawaban yang general ya, termasuk bisa dipraktekkan para manusia. Baik, ada yang ingin bertanya? Poin yang lain. Ya, saya sudah renungkan. Karena itu yang paling merusak di antara semuanya. Karena begitu kita bergaul dengan orang bijaksana,
orang bijaksana ini yang akan mengantarkan kita ke poin yang lain. Dan begitu kita salah bergaul, satu teman yang buruk jugalah yang mengajak kita ke poin-poin negasi. Artinya yang bukan 38 poin ini. Atau sebaliknya dari 38 poin ini. Kita bisa lihat kok. Kalau kita bergaul salah ya, kita bisa mulai untuk diajak minum minuman keras, ya, diajak prostitusi misalkan ya. Kadang-kadang orang bahkan menjadi kriminal ya karena salah berteman, salah bergaul ya. Kita bertemu teman yang buruk ya, kita mungkin ingin berdana, dia malah mengatakan, "Ngapain lu kasih orang yang gak mau bekerja seperti itu habisin uang kamu." Ya, jadi pelan-pelan satu teman yang buruk bisa mengantar pada kehancuran dari berkah-berkah ini. Dan satu teman yang baik bisa mengubah hidup kita. Ya, satu teman yang baik bisa mengubah hidup kita. Ini real story. Ya, ya terima kasih ya pertanyaannya Ko Ari. Lalu kita bisa melihat juga, ya baik, saya kembali ke tadi, lalu nanti Ko Frankie ya, ada pertanyaan tadi. Kita kan tadi memulai dengan keluarga yang berfilosofi bahwa dari semua ajaran Buddha yang paling penting adalah Manggala Sutta. Setelah saya kaji ini pelan-pelan, ternyata Bapak itu benar. Kenapa saya sebut benar? Karena Sang Buddha akhirnya mendaratkan ajaran beliau pada mencapai nibbana. Bukankah mencapai nibbana artinya semua sudah selesai? Ya, artinya kalau kita mengatakan mempraktekkan Manggala Sutta itu adalah yang paling penting. Ucapan itu tidak keliru. Hanya semua yang ada di Manggala Sutta ini seperti halnya kurikulum. Kalau kita mau mencapai nibbana ya kita juga harus belajar jalan mulia berunsur 8 ya. Tapi itu juga ada di 4 kebenaran mulia. Nah, melihat jelas 4 kebenaran mulia ini juga memerlukan pelajaran-pelajaran lainnya. Ya, kita perlu belajar anicca, dukkha, anatta, memahami meditasi samatha dan sebagainya. Tetapi Manggala Sutta ini seperti halnya kurikulum. Inilah yang perlu kita kerjakan. Dan ini komplit banget. Begitu ya. Ya, jadi untung saya menjawab bapaknya benar ya. Iya Pak, dari semua ajaran Sang Buddha, Manggala Sutta salah satu yang paling penting. Ya.